gangguan sinyal. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Malam ini kita kembali Zoom dengan Ibu Sinta ya, sebuah serial yang sangat panjang karena disiapkan sampai 52 episode. Kalau seminggu sekali ya setahun. Padahal kenyataannya kita sebulan 2 kali. 2 tahun loh baru habis ya. Dan nanti saya umumkan juga kita akan ada Oh, Pak, maaf pembicara. Pak, ini direkam di Bapak atau di saya ya? Di Bapak aja udah Bapak rekaman? Sebentar, saya Ya. coba. Oh iya benar-benar, udah sama saya Pak, udah, oke. Iya. Oke. Jadi Bapak Ibu, selamat malam. Kita akan mulai serial dari Ibu Sinta ya, yang cukup panjang kayak sebuah kurikulum sampai 52 episode. Kalau sebulan 2 kali, nah 2 tahun tuh baru selesai ya. Dan nanti mungkin akan ada selingan ya, saya barusan ketemu yang akan menguatkan ya, namanya Dokter Grace. Nah, dia itu seorang dokter, tapi spesialisasinya adalah psikofisiologis. Saya baru baca bukunya karena minta saya review juga. Itu akan sangat melengkapi dari pelajaran Ibu Sinta ya. Karena dia seorang dokter, itu lampiran jurnalnya itu kalau 400 jurnal ada kali. Jadi tiap dua alinea satu lampiran jurnal, tiap dua alinea, tapi benar-benar Bapak Ibu nanti kalau dengar gitu ya bisa akan melihat bahwa itu satu jalur ya. Bahkan Dokter Grace ya, dia juga melakukan hipnoterapi. Dan Dokter Grace ini dulu waktu di kuliah ya itu aktif juga di persekutuan kampus. Jadi kalau beberapa orang Kristen masih ada yang eh, keberatan dengan misalnya hipnoterapi, walaupun saya sering jelaskan bahwa ada hipnoterapi sebagai terapi klinis psikologi, ada yang hipnotis gendam. Yang gendam itu buat orang nipu-nipu tuh gitu ya. Tapi sekarang ada namanya psikofisiologis. Nah, itu nanti akan melengkapi. Nah, sekarang di hari ini aja ya kita temanya mengenai berdamai dengan masa lalu, khususnya peristiwa-peristiwa traumatis, dengan sebuah beberapa kalimat quote-nya bahwa justru di titik yang paling kelam ya di situ Tuhan hadir ya. Makanya kalau beberapa di Alkitab itu ada ayat-ayat terutama dari Raja Daud ya, Mazmur Daud, yang tentunya namanya Mazmur Daud, Nabi Daud itu juga Zabur kalau di Islam ya. Itu Daud itu kisah hidupnya itu kadang-kadang mewakili kita gitu ya. Di mana Daud itu sama orang tuanya nggak disayang. Makanya ada ayatnya, ayah dan ibuku meninggalkan aku. Terus dia punya kakak 7 ya. Semuanya gagah perkasa, sedangkan Daud paling kecil dan kakaknya juga nggak sayang dia. Terus dia punya mertua namanya Raja Saul, mau bunuh dia. Dia punya istri Mikal, meremehkan dia. Dia punya anak Absalom, mau bunuh dia. Jadi Daud ini cerita kesengsaraannya panjang sekali. Bagaimana mertuanya itu benar-benar ngejar-ngejar mau bunuh dia. Nah, maka ada beberapa ayat dari kitab Mazmur itu misalnya di lembah-lembah kekelaman engkau ada ya. Tuhan hadir bersama orang yang remuk hatinya atau yang patah hatinya. Tadi sambil nunggu, walaupun nggak direkam, saya putar lagu yang kata-katanya bagus banget. Di titik terendahku, ya, engkau mengangkatku. Jadi kalau kita pentok, belok kiri, kanan, pentok, semuanya, ya jalan ke atas saja. Saya kasih cerita ilustrasi, lalu setelah itu saya berikan ke Bu Sinta. Ya, cerita cerita ringan aja ya. Ada pemborong ya, ceritanya pemborong mau bangun gedung bertingkat, ya katakanlah 3 lantai gitu ya. Ini bosnya ini panggil-panggil anak buahnya yang di bawah. Nengok ke atas. Aku panggil kamu. Saya pengen beberapa orang naik ke atas gitu ya. Yang di bawah itu ya sibuk aja udah. Ada yang rokok, ada yang ngobrol gitu. Akhirnya si bos ini namanya bos ya, duitnya banyak ya, dia lempar duit ke bawah gitu. Maksudnya biar dia nengok ke atas gitu ya, dilempar duit gitu. Ya, bukan nengok ke atas, malah mengutin duitnya. Weh gitu. Oh, si bos mikir nih, kurang banyak nih kali duitnya yang dilempar ya. Dia lempar agak banyakan ini gitu ya. Udah. Wah, malah mereka berebut cari duitnya gitu ya. Wah, ini arealku nih. Kenapa kamu di sini? Kamu tadi duduk kan di sebelah sana. Jangan ngambil yang di sini dong. Jatuhnya di mana itu miliknya? Weh, rebutan lagi cari duit. Waduh,
Bos masih baik hati nih ya, dia mikir nih, oh, coba gue kasih duit yang lebih gede lagi, lempar ke bawah. Berantem saudara ya. Akhirnya si bos ini mikir gitu ya, kasih duit kok malah malah sibuk ini gimana sih gitu ya. Coba kau lempar kerikil dah, gitu dilempar kerikil, perang gitu ya. Kenalah kepalanya, ya namanya di lantai tiga ya, dilempar kerikil ya. Ada yang benjol dikit, sakit, ya barulah nengok ke atas gitu ya. Wah, bosnya bilang, aku udah panggil kamu lama gitu ya. Ya, baru nengok ke atas gitu ya. Ini ilustrasi aja sih, cerita aja. Kadang-kadang Tuhan itu pengen banget gitu ya ngobrol sama kita, bersekutu, bergaul. Tapi ya Tuhan kan baik ya. Dilemparlah berkat gitu ya. Weh sibuk cari berkat. Diberkati lebih banyak lagi, ya lebih sibuk lagi. Nggak sempat kebaktian, nggak sempat ke masjid, nggak sempat ke gereja. Nah, orang banyak lah kali ya gitu ya, dilempari lagi, berkati lebih banyak lagi. Wes malah berantem rebutan berkat gitu ya. Akhirnya Tuhan tuh ya coba dah lah gitu ya. Ku lempar sakit lah gitu ya. Makanya kalau udah Jebret, kasih tahu, sakit gitu ya. Begitu dilempar sakit baru nengok ke atas, Tuhan gitu lah. Berhasil Tuhan ya membuat umatnya nengok ke atas gitu ya. Jadi kadang-kadang ketika kita itu justru ada masalah, sakit ya, kita berdoa udah di makanya ada cerita di Alkitab ya, waktu kalau di Islam namanya Nabi Isa ya, kalau di Kristen Tuhan Yesus. Ada 10 orang sakit kusta, itu disembuhkan, hanya satu yang kembali berterima kasih, yang lain ngacir aja gitu. Nah, semoga cerita ini memberikan tambahan inspirasi bahwa sebenarnya kalau Bu Sinta sering katakan itu surat cinta dari Tuhan untuk kembali pulang. Ya, pulang pulang kemana ya? Pulang ke Tuhan. Karena Tuhan tuh rindu sekali ya, roh kita itu kan rohnya Tuhan. Supaya manusia itu mengenal penciptanya, mengenal tujuan untuk apa dia diciptakan, bahkan menyadari penyertaannya. Tapi memang kadang penyertaannya itu nggak terasa. Waktu COVID kemarin ya dalam lembah-lembah maut, bayang-bayang maut, pertolongannya nyata banget. Terus waktu duit saya berlimpah ya, terus terang ini cerita ilustrasi ambil kayak cerita saya gitu ya duitnya berlimpah gitu ya bersyukur juga sih diberkati Tuhan. Tapi begitu bangkrut gitu ya, nah itu pemeliharaannya sempurna tuh. Duit mau habis, lukisan laku. Duit mau habis, lukisan laku gitu ya. Itu dalam dalam kekurangan itu pemeliharaannya sempurna, pertolongannya ajaib, tuntunannya itu nyata sekali. Maka Bapak Ibu jangan takut dengan masalah, dengan kekelaman, karena nanti kita akan justru punya pengalaman. Nah, pengalaman itu nanti akan menguatkan kebiasaan, menguatkan mindset, menguatkan keyakinan, menguatkan tujuan hidup. Pengalaman-pengalaman kebersamaan dengan Tuhan. Pengalaman Tuhan tolong, pengalaman Tuhan bela, ya, pengalaman Tuhan berkati, pengalaman Tuhan menghibur pada waktunya. Makin banyak pengalamannya, itulah namanya kekayaan spiritual. Spiritualitas kita naik. Kalau yang bertambah bukan pengalaman dengan Tuhan, yang naik ilmu. Ya, ilmunya bertambah, lalu sesat menyesatkan, bahkan angkat pedang, perang antar agama. Karena yang naik ilmunya. Tapi kalau yang naik itu pengalaman bersama dengan Tuhan, ya tentu yang kelihatan itu kalau di Kristen disebutnya buahnya, ya dari buahnya lah kamu mengenal mereka, ya buah-buah kebaikan, damai sejahtera, sukacita, kasih, sampai kita diperkaya dengan segala kebajikan. Ya. Oke, itu aja dari saya. Silakan Ibu Sinta, lanjutan. terima kasih Pak Jarod. Selamat malam semuanya, sahabat semua. Apa kabarnya? Salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi ya, sahabat semua di The Garden of Light sesi ke-10. Menerima bayangan diri dan berdamai dengan sisi gelap. Udah berapa hari ya saya nggak nemenin sahabat-sahabat semua di meditasi 3P ya. Udah 3 harian ya. Ini malam kita meditasi lagi ya 3P. Jadi Pak Jarot tiap pagi nemenin sahabat dengan olah nafas. Pak Jarot orang pagi soalnya dia bersemangat kalau pagi nih. Kalau saya justru orang malam. Jadi semakin malam semakin on. Jadi saya nemenin sahabatnya malam-malam nih, setengah 10 sampai setengah 11. Kita meditasi setengah jam, terus kita interaksi setengah jam. Nanti tidurnya pasti pules. Alhamdulillah
banyak banget testimoni-testimoni yang masuk ke ini saya sejak sejak rutin melakukan meditasi 3P ini, pembersihan, pengisian, penyatuan, sahabat, ternyata banyak sekali. Tadi pagi barusan masuk udah udah umur 50 lebih, udah lama nggak menopause, udah lama nggak haid, dia pikir udah menopause, baru 2 hari 3 hari melakukan meditasi 3P bareng-bareng ini, tadi udah ada keluar bercak darah kayak gitu. Jadi, sepertinya haid lagi kayak gitu. Saya bahagia sekali, ternyata meditasi ini membawa manfaat bagi sahabat-sahabat semua. Oke, malam ini kita belajar tentang menerima bayangan diri, berdamai dengan sisi gelap. Ayo, kita jujur sama diri kita sendiri. Ada nggak sih kita punya sisi gelap? Coba ingat-ingat, ada hal-hal yang nggak ada orang yang tahu selain diri kita. Si ada ya. Kemarin ada sahabat, ada salah seorang pasien saya itu dia eh, apa? Dia mengalami pelecehan seks itu sampai 5 kali dan bertahun-tahun dibawa rahasia itu tidak pernah diungkapkan, baru diungkapkan pada saat dia mau menikah, dia ngomong sama mamanya, tapi ternyata mamanya tidak melakukan apa-apa, hanya bisa menangis bersama. Gitu dia malah merasa timbul luka baru karena merasa tidak dibela, malah disuruh bungkam. Udahlah, sekarang kamu suamimu udah tahu dan mau nerima kamu, udahlah kita tutup kayak gitu kan. Jadi seharusnya luka itu harusnya diobati, ternyata malah disuruh dibungkam, nggak usah diungkapin kayak gitu kan, karena pelakunya adalah omnya atau adik mamahnya, nanti malah ribut gitu kan. Dan itu ternyata banyak sahabat ceritanya masuk di ruang praktek saya, dan kadang-kadang saya sering sedih. Seringkali peristiwa-peristiwa itu adalah luka-luka inner child yang belum dipulihkan, belum disembuhkan. Saya pun juga punya banyak luka dulu sahabat, waktu masa kecil. Jadi kenapa saya menjiwai sekali apa pasien-pasien yang datang dengan luka batin dan sebagainya, karena saya pun juga banyak menerima luka batin di masa kecil. Itulah kenapa sekarang saya semangat sekali membangun sekolah Elevia. Dulu saya pun di Mataram punya sekolah namanya Abata, tapi itu Islam dan rasanya mungkin saya uh, tidak di situ, sehingga akhirnya saya sekarang membangun sekolah daycare lagi, early learning. Kenapa saya senang sekali berhubungan dengan dunia PAUD, pendidikan anak usia dini, karena betul-betul itu adalah palang pertama kita untuk mencegah luka batin itu terjadi pada anak-anak. Ibaratnya tuh saya lagi bayar hutang pada masa kecil saya, yang saya juga dulu pernah penuh luka dari kedua orang tua. Sekarang tuh saya ingin membahagiakan banyak anak-anak di usia dini itu kayak gitu sahabat. Jadi itulah hari ini kita tadi diceritain sama Pak Jarot, seringkali Tuhan tuh kasih kesenangan dan kebaikan, keberkahan, dan sesuatu yang kita anggap negatif itu sebenarnya dua-duanya adalah pesan cinta. Cuman ketika dikirimin pesan-pesan yang baik, seringkali kita abai, nureken gitu kan. Seakan-akan itu udah ya sudah sepantasnya kita menerima itu, betul? Tapi ketika kita merasa bahwa ketika kemudian kita dikasih yang namanya musibah, yang namanya sakit, yang namanya diselingkuhin, dihianatin, kita ngerasa, wah itu baru apa namanya kiamat itu hadir di dalam hidup kita. Padahal sebenarnya dua-duanya adalah pesan cinta. Nah, setiap dari kita tentu punya sisi gelap kan sayang? Dan mungkin kita jarang mau mengakuinya. Tapi sesungguhnya disitulah letak pintu penyembuhan terbesar kita. Kadang-kadang saya juga heran gitu ya. Ada pasien tuh datang mengakui bahwa dia punya istri lagi dan punya anak 7 tahun dan istrinya tidak tahu. Saya bilang bisa gitu ya dalam rumah tangga gitu kan. Suami saya ada apa aja, sedikit aja dia berubah suasana hatinya, saya udah ngerti gitu. Boro-boro dia apa namanya sampai bisa punya istri lagi, cewek lagi gitu, atau jatuh cinta lagi, terus kemudian punya pacar, kemudian menikah sampai punya anak, dan itu bertahun-tahun dan istrinya nggak tahu.
Hebat banget ya. Dan ternyata itu banyak di sekitar kita, sahabat. Dan saya yakin dua-duanya itu pasti menderita dan ujungnya pasti sakit gitu. Walaupun istri mungkin tidak tahu secara mata ya, tapi secara feeling pasti dia ngerti gitu. Kenapa suami saya seperti itu gitu. Pasti dia sudah ini, cuman kadang-kadang ada beberapa banyak perempuan itu memilih untuk diam dan tidak mau ribut. Ya udahlah, pokoknya dia masih pulang, dia ngasih ngasih nafkah, masih hadir untuk saya, untuk anak-anak, udahlah cukup. Apa yang terjadi di luar itu adalah urusan dia. Satu sisi bagus kalau itu benar-benar dia keluar dari hatinya. Tapi kebanyakan para wanita ini mendem gitu kan rasa sakit di situ, jadi ya muncullah penyakit macam-macam tuh yang namanya asam urat, hipertensi, cancer dan sebagainya itu hadir di dalam dirinya. Dan kebanyakan kalau kasus penurunan itu ya kalau nggak lari ke jantung, lari ke cancer gitu karena kurang cinta. Nah, sisi gelap ini kenapa sih seringkali kita sembunyikan, sahabat? Karena pada dasarnya semua orang tuh pengen jaim dong, pengen kelihatan yang baik-baik saja gitu kan. Pengen dilihat sisi-sisi terang saja dari diri kita, seperti senyum kita, keberhasilan kita, ibadah kita yang rajin gitu kan. Coba aja nih kalau lagi umroh gitu kan, pasang status atau profilnya lagi di tanah suci kayak gitu kan. Lagi di mana gitu kan. Jarang ada yang mau memposting apa lagi apa gitu kan, yang ada kata-kata galau yang keluar gitu, ngapain sih tunjuk-tunjukin gitu kan. Nah, sisi gelap kita bisa berupa amarah, iri, kecewa, takut, penyesalan, itu kita sembunyikan dalam-dalam. Nah, pertanyaannya malam ini, sahabat, beranikah kita melihat, menerima, bahkan memeluk sisi gelap itu lagi? Karena tanpa itu, sahabat, jiwa kita tidak pernah benar-benar utuh. Itu terjadi pada banyak pasien yang atau peserta camp itu. Datang itu benar-benar ada banyak sebenarnya luka-luka, sebenarnya sisi gelap yang dia sembunyikan gitu kan. Dan itu akhirnya lari ke sakitnya, lari ke tubuhnya, dia menjadi sakit. Nah, kalau itu tidak kita kenali, ibarat kita mau buang sampah, tapi kita nggak mau pegang nih sampahnya. Emang sampahnya terbang sendiri gitu? Atau nyuruh orang gitu untuk ini gitu kan? Ya nggak apa-apa sih. Bu, tolong dong buangin sampah saya. Datanglah ke sini untuk konsultasi jejak jiwa, kemudian hipnoterapi gitu kan. Oke, ya saya memang profesi saya itu untuk ngebantu. Tapi pertanyaannya, emang Anda nggak buang sampah tiap hari gitu? Anda tidak produksi sampah gitu tiap hari? Ya nggak sih? Saya bilang, oke, saya bantu nih. Yuk, hipnoterapi. Cari tuh akar-akar masalah, luka-luka batin, masa lalu yang kadang sampai tidak tidak pernah kita ketahui. Kebanyakan misalkan unwanted children, anak tidak diinginkan. Itu ada. Dia menjadi hari ini menjadi orang yang tidak percaya diri, sulit untuk sukses, bahkan menjadi gay, bahkan menjadi lesbi. Karena apa? Ternyata dulunya dia mendapati di hipnoterapi itu, dia mendapati bahwa dia anak yang tidak diinginkan dan bahkan sampai udah upaya pengguguran oleh mamanya. Itu dapat saya, sahabat, di hipnoterapi itu bisa sampai ke situ gitu kan, sampai ke masa bayi seperti itu. Nah, oke lah, beres tuh yang kemarin-kemarin. Tapi kemudian kita mau dalam kehidupan kita sehari-hari, emangnya kita nggak produksi sampah gitu? Emang kita nggak produksi emosi lagi gitu? Pasti dong. Hal kecil aja. Misalkan apa? Saya ikut ini gitu ya kemarin, nebeng ke temen gitu naik mobil gitu kan. Sepanjang jalan tuh marah-marah aja sama istrinya yang salah ngasih inilah, ngasih petunjuk lah, salah parkir lah, salah aba-aba lah, salah baca Google Map lah, Google Mapnya telat lah, marah-marah terus gitu kan. Saya bilang, ini kenapa ya orang seperti ini gitu kan? Ternyata ya banyak banyak emosi-emosi dia yang belum selesai gitu. Saya bilang, kenapa ya? Jadi tuh aku ikut si X gitu ya. Kenapa sih dia marah-marah itu? Ya dia mungkin masih belum bisa menerima kondisi dirinya kali. Dia masih marah sama dirinya, masih marah sama keadaan hidupnya gitu kan. Sehingga apa yang dia di luar itu semua menjadi salah gitu loh, sahabat. Salah jalan lah, salah Google lah, salah parkir lah, salah orang nyalip lah. Jadi
Apakah itu kan sesuatu kewajaran gitu yang selama ini kita terima dalam hidup kita sehari-hari, betul? Sebenarnya apakah salah yang di luar apa salah yang di dalam, sahabat? Ya alhamdulillahnya gitu ya, puji Tuhan gitu. Banyak sekali peserta-peserta camp itu melaporkan bahwa, Bu, saya pulang camp ini benar-benar bingung loh. Mama saya yang nggak pernah telepon saya, nggak pernah nanya kabar saya gitu, kok bisa-bisanya dia telepon loh, terus nanyain, kamu mau makan apa, mau dimasakin apa, mama mau datang ke rumahmu. Biasanya kalau nggak saya tarik-tarik, kalau nggak saya ke rumahnya tuh mana pernah mama saya mau datang gitu kan. Kok bisa ya Bu ya? Nanti kakak, saya bingung Bu, udah 2 tahun, 3 tahun kakak saya tuh nggak nyapa saya gitu. Kita dibilang baik enggak, dibilang nggak baik juga nggak berantem gitu, tapi kayak ada jarak gitu. Tiba-tiba nelpon saya dong, tiba-tiba bilang kangen dong, ngajak makan dong, ini dong gitu kan. Bahkan ketika saya ke rumahnya saya nggak boleh pulang dong. Wow, kenapa ya Bu bisa gitu? Kamunya yang berubah gitu loh sayang. Jangan nunggu orang lain gitu loh, bahwa sikap orang lain itu sebenarnya adalah cerminan dari diri kita sendiri. Bahwa ketika orang itu menunjukkan ekspresi tidak suka sama kita, jangan-jangan kita yang sedang nggak suka sama dia. Coba aja cek ke dalam. Nah itu yang harus kita sadari, dan benar-benar ketika itu emosi-emosi itu diberesin, dikeluarin gitu, yang ada ya orang berubah dengan sendirinya tanpa perlu kita, ayo dong kamu berubah, kenapa sih kamu begitu? Nggak seperti itu gitu loh. Itu sahabat. Mengapa sisi gelap ini bisa membuat sakit? Satu, karena energi emosi yang deg-degan itu tidak hilang, sahabat. Setiap kali kita marah, kecewa, iri, malu, tetapi tidak berani mengakuinya, energi itu disimpan di dalam tubuh kita. Tubuh akhirnya jadi gudang emosi yang tak pernah diproses. Dan lama-kelamaan energi yang stagnan ini menekan sistem saraf kita lah, hormon kita lah, organ kita lah. Jadi banyak, kemarin ada peserta camp yang stroke, kemudian Parkinson kayak gitu kan, dia mengakui bahwa oke, ini hasil dari pikiran saya yang keras lah, nggak bisa bengkok lah, garis kebenarannya tinggi lah. Setelah di camp dia bisa lentur, pikirannya bisa ini, dia bisa bisa olahraga, bisa pokoknya bisa jalan yang awalnya ditatih gitu kan, dipapah gitu kan, bisa jalan sendiri, bolak-balik, naik, bisa naik kuda lagi. Aduh, bahagia banget liatnya kayak gitu, yang awalnya datang dalam keadaan kaku dan ini gitu kan, kaku dan tubuhnya bergetar terus gitu. Dan itu minum obat tiap 45 menit gitu. Wah, itu sampai, jadi obat itu buat apa, Pak? Ya tahu sih, itu ini tidak ngobatin, tapi dia meningkatkan apa ya, ibaratnya semacam dopamin yang meningkatkan aktivitas di otak saya. Jadi saya baru on ketika minum obat ini, dan itu baru berlangsung setelah 15 menit setelah minum baru dia on, dan itu nanti 45 menit lagi harus minum lagi gitu kan. Bayangin sahabat, tergantung sama obat untuk bahagia. Saya bilang, Pak, dopamin tuh ada loh di dalam kepala kita. Saat apa? Saat kita happy, saat kita bahagia. Dan terbukti sahabat, yang tadinya minum 45 menit sekali itu sehari tinggal tiga, tiga kali saja minum seperti itu, dan dia tetap bersemangat. Artinya apa? Hati yang gembira adalah obat. Jadi saat kita gembira, happy, maka dopamin kita juga akan hadir dengan sendirinya, karena itu sudah sesuatu yang mekanistis ada di dalam di dalam kepala kita gitu loh sahabat. Nah, pertanyaannya, kenapa sih orang sulit bahagia kan gitu? Ada kan orang yang mukanya tuh merengut aja gitu, kayak kayak capek gitu. Kita aja ngelihat dia tuh udah kayak capek gitu. Saya bilang, kenapa sih orang sulit tersenyum gitu kan? Satu, dia masih memiliki itu emosi-emosi yang belum keluar di dalam dirinya. Ketika emosi itu hadir, kayak ibaratnya dia membangun selapis tembok, nanti ada emosi lagi, selapis tembok, selapis tembok, selapis tembok, tanpa terasa tembok itu tebal sampai dia sendiri pun nggak mengenali dirinya sendiri. Itu yang disebut dengan numbness. Numbness itu ibarat udah mati rasa gitu. Orang senyum, ngapain sih dia senyum? Orang ketawa, apanya sih yang lucu? Bahkan kalau masih masih bisa nangis itu masih bagus sahabat. Saya masih senang kalau orang masih bisa nangis, itu masih senang. Tapi kalau orang udah nggak bisa nangis,
cuman flat aja mukanya. Aduh, itu berarti itu udah lukanya tuh udah dalam banget, dan itu membentuk lapisan-lapisan itu yang kami di camp itu lima pembicara ini, ada Pak Jarod juga, Pak Wisnu gitu, self love awareness itu harus ngoncekin satu-satu tuh. Jadi saya kalau mereka datang tuh saya kasih note itu, Pak ini Pak masih masih tebel Pak, satu dua tiga. Nah yang ini kelihatan sahabat, kalau orang udah mulai dia langsung masuk ke inti terdalam dirinya, itu mukanya tuh jadi lentur dan mudah banget ketawa dan tersenyum. Tapi orang yang mukanya masih nggak enak, tersenyum aja sulit gitu. Coba aja deh, mukanya tuh jadi kayak tebel gitu. Kayak coba aja Anda rasain gitu. Kalau Anda punya banyak emosi, ketawa aja sulit gitu kan. Buat ditontonin stand up komedi, pemenang stand up komedi pun Anda nggak ketawa gitu. Ada Dono Kasindo Indro lagi main di depan Anda pun Anda nggak ketawa gitu kan. Apa sih lucunya gitu kan. Atau ketawanya tuh terdelay gitu. Nah, itu banyak terjadi gitu. Jadi itulah tugas kami di camp holistik itu tuh ngoncein satu-satu tuh supaya apa? Anda bahagia lagi, dan sebenarnya itu akan mudah ketika Anda apa namanya langsung bertemu Tuhan gitu. Makanya kenapa alhamdulillahnya puji Tuhannya itu apa saya dapat ilham untuk menyampaikan meditasi 3P itu yang kita lakukan setiap malam jam setengah 10. Nanti habis ini kita apa ganti link ya. Silakan Anda yang belum masuk grup holistik, silakan masuk grup holistik karena linknya ada di situ gitu. Nanti kita setiap malam kita lakukan itu. 3P itu apa? Pembersihan, pengisian, penyatuan. Pembersihan apa? Yang diberesin emosi-emosi. Itu. Ada testimoni kemarin, Bu, saya sejak ikut meditasi 3P itu kalau pagi itu rasanya bersemangat sekali, nggak capek-capek, Bu. Terus rasanya hidup tuh indah banget, Bu. Terus ini senyum-senyum sendiri. Dan itu pasti, sahabat, kalau Anda berprofesi, itu duitnya pasti banyak. Saya bilang, orang jualan nasi banyak ya, tapi ketika nasinya Anda senyumin, Anda bahagia ketika naruhin nasi itu, Anda ajak obrol, orang yang datang, bisa nggak sih Anda yang biasanya jualan nasi sampai sore baru habis, itu siang aja Anda udah habis? Bisa, bisa sahabat. Itu orang-orang yang bahagia itu akan menarik rezeki keberlimpahan. Jadi jangan tunggu berlimpah dulu baru bahagia. Tapi ciptakan dulu bahagianya baru berlimpah gitu. Karena kita sesungguhnya ini berlimpah. Itu loh yang saya usung, kenapa saya membuat kelas ketika doa menjadi nyata itu adalah apa namanya, supaya ini gitu loh. Saya tolong dengarkan. Itu ya, itulah kenapa saya membuat kelas ketika doa menjadi nyata, itu adalah supaya ya itu tadi, kita nggak repot berjibaku dengan pagi pulang malam gitu sahabat, tapi benar-benar kita bahagia gitu loh. Dengan bahagia itu maka keberlimpahan tuh akan hadir dengan sendirinya. Saya punya sahabat itu, dia apa keluar kerja gitu karena rasanya aku sudah terlalu tua untuk selalu mengejar pagi naik kereta pulang naik ini gitu kan. Nah, ketika dia benar-benar dia ini gitu ya sahabat, dia benar-benar dia resign gitu kan. Terus dia dia YouTubean gitu, YouTubean dia bertanam, bercocok tanam. Terus kamu dapat duit dari mana, Bas gitu kan? Nah, kamu dapat duit dari mana kalau kamu nggak kerja gitu? Ya nggak tahu lah. Ya alhamdulillahnya istriku masih kerja. Ya kamu jadi ngandelin istri dong. Ya pasti Tuhan pasti Allah akan bukakan rezeki dari pintu yang lain gitu kan. Nah, di situ ternyata dia memang mendapatkan rezeki dari tempat yang lain itu gitu loh sahabat. Digedein sayang, digedein and so. Nah, jadi di situ dia mendapatkan anu yang lain gitu. Dia YouTubean ini, tahu-tahu dapat rezeki apa? Ada temen yang, Bas, tempatmu cakep dong, rumahmu cakep banget tuh. Dia YouTubean gitu kan, dia liatin rumahnya ada garden, vertical garden, ada ini ada itu gitu kan, kebun-kebun kayak gitu. Dia dapat order dong, buatin dong kayak gitu taman gitu di rumahku gitu kan. Dapat duit tanpa disangka-sangka sahabat, dan dia menikmati sekali itu luar biasa. Coba boleh dibuka dulu Pak Rahmat videonya.
Ini sahabat harusnya hari ini ya mulai, tapi karena kita Zoom tanggal 10, kita mulai besok gitu. Siapa yang belum ini, kalau belum punya duit nggak apa-apa, nanti Sahabat, biar nanti boleh. Anda daftar pernahkah dulu, engkau nanti merasa garansi 100% uang sudah kembali kalau ada berdoa tanda begitu ajaib. lama, tapi semesta terasa diam? Sudah bersujud, menangis, memohon, tapi yang datang justru luka demi luka, penundaan demi penundaan. Mungkin bukan karena Tuhan tak mendengar, tapi karena doamu belum menjelma menjadi getaran yang selaras dengan rencananya. Mungkin yang perlu berubah bukan apa yang kau lakukan, tapi cara pandangmu tentang Tuhan, doa, dan energi kehidupan itu sendiri. Karena itulah, hadir sebuah ruang pembelajaran yang bukan sekedar kelas, tapi jalan pulang menuju keajaiban. Ketika doa menjadi nyata, sebuah kelas transformasi energi dan jiwa untuk menyelaraskan hidupmu dengan cara kerja Tuhan yang sejati. Dalam 10 sesi penuh cahaya, kita akan menyelami bahwa Tuhan bukan pemenuh keinginan, tapi pemanggil keselarasan. Bagaimana tubuhmu menjadi antena doa? Kenapa luka batin menghambat keberlimpahan? Doa bukan sekedar kata, tapi getaran yang nyata. Perbedaan hukum Tuhan dan hukum manusia, menata niat dari pusat jiwamu, rasa cukup dan syukur sebagai magnet manifestasi, visualisasi suci, penciptaan batin yang selaras, penyerahan kreatif dan iman tanpa syarat, dan terakhir, hidup sebagai saluran cahaya, bukan pengejar hasil. Ini bukan kelas motivasi biasa. Ini adalah ketika doa menjadi nyata, perjalanan batin untuk meresonansi hidupmu dengan frekuensi keberlimpahan Tuhan. Dipandu oleh saya, Sinta Sari Saleh, psikolog dan pembimbing jiwa. Anda bisa memilih ikut online 10 sesi selama 20 hari atau offline selama 3 hari penuh di Rumah Samasta di Ciater Subang bersama alam dan jiwa-jiwa yang siap pulang. Tidak hanya itu, kami akan berikan garansi 100% uang kembali jika Anda tidak merasakan perubahan. Karena keajaiban hanya mengalir saat kita siap untuk menerima. Kelas ketika doa menjadi nyata, rahasia Tuhan tentang keberlimpahan sejati, bukan tentang meminta lebih banyak, tapi tentang menjadi ruang tempat keajaiban Tuhan bisa turun. Salam sayang selalu dari saya, Sinta. Oke sahabat, jadi yang ini kelasnya 10 hari, setiap malam ada rekamannya, tenang aja, dan free receipt seumur hidup. Jadi kelasnya tuh nambah terus gitu. Jadi otomatis peserta yang lama pun bisa ikut lagi seperti itu sahabat. Karena kita lakukan ini terus gitu. Karena ini benar-benar semua sekarang pembelajaran di rumah Samasa itu mengarah pada satu tujuan, yaitu pulang. Pulang kepada apa? Pulang kepada dirimu sejati, yaitu kepada Tuhan itu sendiri. Dan disitulah letak kedamaian, kebahagiaan, keberlimpahan yang tanpa batas, bahkan tanpa perlu kita berusaha terlalu banyak. Cukup Anda merasakan di dalam, maka Anda akan terbimbing dengan sendirinya. Tadi Pak Jarod juga banyak cerita ya, Tuhan tuh benar-benar sudah sangat-sangat indah dan memelihara hidup kita. Kenapa kok kita hari ini belum ajaib? Kenapa kok kita hari ini masih berjibaku dengan hutang, dengan kebutuhan sehari-hari, dengan
Banyak hal yang membuat kita pusing, stres, dan sebagainya, menekan, bertengkar dengan pasangan, karena kita belum memahami kunci-kunci keajaiban itu. Daripada capek Anda ini berjibaku dengan hidup Anda yang terlalala trilili, yuk ikut kelas ini sehingga Anda bisa mendapatkan tuh kunci-kunci bagaimana ketika doa menjadi nyata bahkan tanpa perlu Anda berdoa, karena kita sudah menyadari bahwa Allah hadir di dalam diri kita, nggak mungkin dia nggak tahu gitu. Oke. Mengapa sisi gelap bisa membuat sakit? Karena energi emosi yang ditekan tidak hilang. Kedua, tubuh berbicara lewat psikosomatis. Contoh, marah yang dipendam itu menjadi migrain, darah tinggi. Rasa bersalah menjadi asam lambung, mah. Rasa malu dan takut menjadi jantung berdebar, cemas, insomnia. Artinya tumbuh menanggung beban yang jiwa tolak sebenarnya. Jadi sebenarnya jiwa jiwa Anda tuh sedang teriak-teriak gitu, help, 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 tolong dengarkan saya nggak mau seperti ini, saya kehilangan kedamaian saya kehilangan kebahagiaan saya, itu kan. Nah disinilah kita perlu ini, oke. Kemudian yang ketiga adalah bayangan menguasai perilaku, masih yang ke satu kayaknya Pak Rahmat, masih slide satu, itu apa ya? Saya aja yang ini, bayangan menguasai perilaku, masih slide 2, slide 2. Semakin ditekan, sisi gelap makin kuat muncul lewat ledakan, mudah tersinggung, menyakiti orang lain, kecanduan, atau sabotase diri. Inilah mengapa hidup terasa berputar di luka-luka yang sama. Tadi sore saya dapat pasien seorang usia 20-an, jadi dia kalau stres itu dia bentur-benturin tuh kepalanya ke ini gitu kan, ke tembok gitu. Saya bilang kenapa begitu, ya saking frustasinya aja Bu, nggak tahu mau ngomong sama siapa, beban banyak, terus papa nggak ada, mama yang menuntut gitu kan, terus dia ada ruang untuk bicara, komunikasi atau mau ngomong sama siapa, ya udahlah kayaknya refleks aja gitu Bu, gitu kan. Oke. Nah jangan-jangan banyak anak-anak kita juga seperti itu, sahabat, yang tidak kita ketahui dia sedang melakukan harm self, menyakiti dirinya sendiri. Itu yang dia tidak mau ya. Bagaimana sisi gelap ini menyembuhkan ketika diakui? Oke. Mengakui itu artinya apa? Mengakui itu apa? Kita sedang melepaskan energi yang terjebak di dalam tubuh kita, sahabat. Saat kita mampu berkata dengan jujur, ya aku marah, ya aku kecewa, maka energi yang terjebak tadi dia mulai bergerak. Tubuh terasa lega, nafas lebih panjang. That's why gitu sahabat, orang-orang yang dibacakan jejak jiwa gitu kan, itu bisa terjadi kesembuhan spontan. Tadi saya di sini rasanya tersumbat Bu, sinus saya kayak susah buat saya bernafas gitu kan. Nah kenapa ya? Ini habis dibacain jejak jiwa sama Bu Sinta, nangis bersama gitu kan. Ini kok jadi lega, lapang, pelong. Seperti itu. Kenapa? Karena Anda sedang melepaskan emosi-emosi, energi-energi yang sedang terjebak di dalam tubuh Anda melalui emosi-emosi tadi, sahabat. Jadi itulah jejak jiwa tuh memantik keluar. Jadi ibaratnya tuh dikenali gitu loh, emosi-emosi yang saya ternyata punya ya Bu, emosi itu. Saya pikir saya sudah selesai, ternyata tidak ya Bu. Yes, kita cuma pura-pura baik-baik saja. Kita hanya pura-pura bahagia. Tapi sebenarnya tubuh tahu, hello, kamu belum benar-benar memaafkan sayang. Kamu hanya memaafkan di pikiran sadarmu. Di mana pikiran sadar itu hanya 1-5%. Di pikiran bawah sadar 95-99%. Yang memaafkan adalah dirimu yang dewasa hari ini. Karena sering ke gereja, karena sering ngaji, majelis taklim, sholat, dan sebagainya. Dirimu yang dewasa yang udah sadar memaafkan. Tapi peristiwanya ada di masa kecil, di masa lalu. Diri kecilmu yang belum memaafkan. Itu yang sering terjadi, sahabat. Penelitian juga menunjukkan menamai emosi atau labeling emosi itu juga menurunkan intensitas aktivitas amigdala atau pusat stres otak gitu kan. Makanya ada
teknik-teknik psikologi, suruh journaling, menulis, kemana-mana bawa catatan gitu kan, bawa diary gitu kan, ada apa, marah, tulis marahnya. Ketika kita mampu menulis, maka itu sebenarnya kita sedang mengeluarkan energi yang terjebak di dalam diri kita. Nggak menulis, ngelukis misalkan. Itu kelihatan banget, saya punya anak yang senang melukis. Itu saya mau lihat emosinya, saya lihat aja lukisannya. Lukisannya lagi bertema muram atau bertema bahagia gitu kan. Kalau dia bahagia, oke, baik-baik saja. Kalau udah muram, terus nggak mau gambar mata atau mata tertutup, jadi dia masih ada menyembunyikan sesuatu yang dia ingin keluar bicara tapi tidak bisa. Disitulah waktunya saya sebagai orang tua datang deketin dia, what's happen sayang, dia ngomong, kira-kira seperti itu. Kedua adalah mengapa, bagaimana sisi gelap itu menyembuhkan ketika diakui. Kedua, karena dengan mengakuinya kita sedang memberikan ruang untuk tubuh itu pulih, sedang memberikan ruang sehingga tubuh itu bisa pulih dengan sendirinya. Tubuh ini kan sebenarnya sangat cerdas, sahabat. Dia bisa pulih dan bisa menyehatkan dirinya sendiri. Kita aja yang selama ini tidak menyadari kehebatan tubuh kita dan malah menekannya dan memberi dia dengan beban-beban tambahan yang tidak perlu. Contoh misalkan, tubuh itu murni dengan sendirinya. Saya bisa menunjukkan, kemarin saya pernah share ya, anak saya 4 tahun Ciara kemarin kena tipes lagi, usia 2 tahun kena tipes, usia 4 tahun ini kena tipes panas. Ya biasa, dia senengnya makan kerupuk aja terus itu gitu kan. Hobinya sama gitu. Nah, dalam 1 hari dia bisa sembuh, sahabat. Benar-benar sembuh. Saya bisa liatin videonya itu, hari ini dia diambil darahnya udah wajahnya lemes gitu. Besok dia sudah cerewet lagi gitu kan. Kenapa? Tubuhnya murni. Dia nggak pernah kena imunisasi, tidak pernah kena obat-obatan kimia, antibiotik dan sebagainya gitu. Tapi jadi ketika dia sakit diobatin dengan obat herbal yang kami punya di rumah Samasa, kita nyediain ya obat herbal, sahabat mau sakit apa saja Anda bisa konsultasi sama tim kami. Kalau dia nggak bisa ini refer ke saya biasanya, kalau nggak bisa tangan dia biasanya refer ke saya kalau masih sakitnya radang tenggorokan, sakit perut, stomat, GERD dan sebagainya, kita sudah staff saya udah ngerti gitu harus ngasih obat apa gitu kan. Jadi kalau butuh yang lebih expert, Anda bisa konsultasi obat ke saya langsung gitu kan. Kenapa? Ketika itu tubuhnya murni, pengobatan itu cepat, sahabat. Hanya 1 hari. Kebayang dong kalau Anda tipes ke rumah sakit, kalau nggak ada harus rawat inap lah, harus infus lah, makan nggak enak, muntah, sakit, pala, panas. Wah, nggak enak banget gitu. Saya pernah tipes itu dirawat, kayak jalan-jalan badan dan itu langsung kurus gitu karena nggak mau makan, muntah terus, diare dan sebagainya gitu kan, mulut pahit, panas tinggi, sakit kepala, jadi malas mau makan gitu, jadi turun langsung berapa kilo. Tapi ketika si anak saya tadi ini, karena dia dari kecil tidak pernah kena bahan kimia di dalam tubuhnya, dia pulih dengan cepat gitu kan. Nah begitu juga tubuh kita sayang, ketika emosi itu diberi ruang, maka sistem saraf parasimpatik yaitu res dan diges itu aktif. Dan tubuh mulai menyeimbangkan hormonnya. Maka tekanan darah menurun dan pencernaan pun akan membaik dengan sendirinya. Dan jiwa mulai merasa aman di dalam tubuhnya sendiri. Kemudian yang ketiga adalah menerima itu adalah bagian dari integrasi jiwa. Saat sisi gelap ini dipeluk, nih kita sisi gelap kita tuh kita mau akui deh, nggak usah disembunyikan lagi gitu kan. Cukup kita nggak usah tekan, nggak perlu juga kita harus bicara gitu ke orang gitu, enggak sayang. Tapi kita mau mengakui bahwa kita punya sisi gelap itu gitu. Kita pergi ke situ, sisi gelap itu kita peluk, kita berhenti terpecah atau pura-pura baik-baik saja, maka relasi akan jadi lebih sehat. Karena kita tidak lagi memproyeksikan luka itu ke orang lain. Kemudian secara ibadah kita juga pasti akan lebih tulus dan lebih ringan. Karena apa? Kita datang apa adanya kepada Tuhan, bukan lagi dengan topeng-topeng, tapi benar-benar ya udah, Tuhan, saya begini, saya penuh dosa, saya pernah melakukan ini, pernah melakukan itu. It's okay. Tuhan kita maha baik, maha penuh kasih, maha penuh cinta. Segunung apapun besarnya dosamu, datang kepada Tuhan, dia akan ampuni, sahabat. Dia akan gandeng tangan kita lagi.
kita nggak ngakuin juga dia tetap gandeng, tetap kita dipenuhin gitu kan, betapa baiknya gitu kan Tuhan kita ini. Oke, ini contoh misalkan kisah Rani, sisi gelap dari penyesalan. Nah, saat itu dia datang ke camp Cakep, sahabat. Camp Cakep itu camp kembali padamu dengan keluhan lambung kronis yang tidak kunjung sembuh. Setiap malam ia sering terbangun dengan rasa sakit di ulu hati. Saat sesi pembacaan jejak jiwa, terlihat jelas tuh bahwa akar sakitnya bukan dari pola makan, tapi dari rasa bersalah dan penyesalan karena pernah gagal mendampingi anaknya ketika remaja. Jadi anaknya akhirnya kena narkoba, terus gak lulus UMPT, malah semakin kekurangan dan sebagainya. Bertahun-tahun ia berkata dalam hati, andai saja aku jadi ibu yang lebih sabar, tidak lebih punya banyak waktu buat dia, tidak sibuk di luaran mengejar apa kayak gitu kan, anakku tidak akan seperti ini. Ia menolak rasa marah dan kecewanya pada diri sendiri. Rasa itu loh yang akhirnya ditaruh di lambung, menekan tubuhnya siang dan malam, akhirnya menjadi GERD. Sampai naik dong, jantungnya juga akhirnya bermasalah karena GERD itu. Ketika ia diajak mengakui sisi gelap itu, bahwa ia juga manusia yang bisa lelah, bisa marah, bisa salah, punya keterbatasan. Air matanya pecah, tubuhnya bergetar, tetapi lambungnya terasa hangat, terasa banget hangat. Dan kali ini dan ia berkata, si Rani, bukan nama sebenarnya, baru kali ini aku merasa bahwa aku diterima dengan sebuah keburukanku dan aku bisa bernafas lebih lega. Sejak saat itu sahabat, perlahan sakit lambungnya mereda. Dia tidak lagi butuh obat-obatan yang harus dia minum tiap hari, atau dia minum obat penenang anti cemas supaya lambungnya tidak kena gitu kan. Dia hanya cukup pergi ke camp, terus lakukan meditasi. Di situ kan saya bilang bahwa kita meditasi itu adalah jalan kita gitu kan, obatnya untuk kita bawa sehari-hari ke rumah tenang. Kita lakukan meditasi, dia tenang lagi, maka ia menemukan jalannya. Bukan justru dengan melawan rasa bersalah, tapi memeluknya sebagai pesan cinta Tuhan, sahabat. Kemudian lain lagi kisah Bima nih, tadi perempuan nih contohnya, ini Bima sekarang. Nama samaran juga. Dia memiliki sisi gelap dari kemarahan. Dia ikut camp 3C, clean your body, clean your soul, clean your mental, clean your soul. Keluhannya juga migrain dan sulit tidur. Setelah ditelusuri, akar masalahnya itu adalah kemarahan pada ayahnya sejak kecil. Dia merasa ditolak, tidak dianggap, tidak pernah cukup, papanya juga selingkuh, seperti itu. Namun ia menolak untuk mengakui marah itu gitu kan. Tapi dia marah sebenarnya, tapi dia menolak, maka dibilang kan nggak pantas bu kita anak tuh marah ke bapak gitu kan. Dan menurutnya marah ke orang tua itu adalah dosa besar. Akhirnya amarah yang ditekan tadi justru meledak di tempat lain. Ia sering menyakiti pasangan dengan kata-katanya, kata-kata yang keras, lalu menyesal sendiri dan menyesal, kemudian akhirnya dia belajar untuk udah nggak boleh marah, aku tahan ke dalam. Tapi akhirnya apa? Jadi migrain. Muncul tiap kali ia menahan marah, ledakan tadi di kepalanya, ya nggak marah sama isi, marah ke dalam, kena migrain lagi gitu kan. Jadi nggak bohong sayang, nggak, tubuhmu bicara. Kalau hari ini engkau sakit apapun, mau itu wasir sekalipun, mau itu sinus, mau itu gatal, alergi, whatever, semua ada pesan cintanya. Anda baca buku saya, oke. Paling tidak Anda mendapat gambaran bahwa semua itu adalah pesan cinta. Tapi kalau mau spesifik, saya sakit ini ya, apa ya pesan cintanya? Anda bisa ambil sesi untuk konsultasi dan membaca jejak jiwa. Itu silahkan sama Bu Ati atau Pak Rahmat tuh linknya kayak gitu kan. Anda jadi dapat pesan cinta spesifik gitu. Oh, saya sakit ini tuh gara-gara ini gitu kan. Sekaligus solusinya apa gitu, nggak sekedar ibarat kayak orang kayak nenek sihir, kamu begini begini begini, terus solusinya apa bu? Nggak ada, nggak gitu juga sahabat. Di situ juga akan diberikan solusi secara holistik. Kemudian di dalam jejak jiwa itu selain tadi jejak jiwa macam-macam ada 19 aspek, itu nanti juga dikasih jejak jiwa tubuh gitu kan. Jejak jiwa tubuh tadi memahami makna energinya apa dari sakit Anda, kenapa Anda memiliki masalah-masalah ini dalam hidup Anda, kenapa dia muncul hari ini, sekaligus kemudian solusinya apa.
Kemudian dilanjutkan dengan panduan meditasi yang khusus dibuat buat Anda. Jadi tidak sama satu sama lain orang tuh saya memberikan obat prescription, bahasa kerennya gitu, resep gitu kan. Itu sangat spesifik terkait dengan masalah hidup dan sakit Anda. Itu ada panduan meditasinya yang insya Allah kalau Anda rekam sendiri dengan kata-kata Anda, kemudian Anda lakukan tiap hari meditasinya, tubuh Anda akan membaik dengan sendirinya. Secara emosi, secara mental Anda juga akan lebih tenang, damai, dan bahagia. Kemudian dilanjutkan lagi ada doa jiwa Anda kepada Tuhan. Itu benar-benar doa-doa yang sering Anda panjatkan setiap hari kepada Tuhan terkait dengan masalah-masalah Anda. Dan nanti ada terakhir adalah surat cinta Tuhan kepada Anda sesuai dengan jejak jiwa itu. Itu biasanya sesi yang membuat orang menangis karena benar-benar merasa tidak sendiri, Tuhan sedang memelukmu, sahabat. Itu yang kami inikan ke sahabat semua gitu kan, bahwa ini loh jejak jiwa itu shortcut untuk Anda daripada Anda mutar-mutar menduga-duga, nanya-nanya di grup, saya sakit ini apa ya, pesan cintanya apa, belum tentu cocok dengan Anda gitu kan. Tapi ketika Anda benar-benar bahwa itu adalah jejak jiwa Anda, jejak jiwa tubuh Anda, ada makna dari setiap penyakit Anda baru benar-benar O-nya tuh O bulat. Kalau Anda belum sempat ikut camp, sahabat, besok tanggal 13 saya mengadakan 1 hari one day inner healing. Pak Rahmat bisa dibantu share. One day inner healing itu di mana, Bu? Di Karawaci, di sekolah kami, sekolah Elevia. Hanya 1 hari Anda akan mendapatkan sesi penyembuhan yang saya rangkum, udah nggak bertele-tele, ina itu. Yuk, ada 2 sesi penyembuhan pelepasan emosi di situ yang termasuk jejak jiwa kayak gitu. Ini ada one day inner healing, sahabat, yang di Jakarta, Jabodetabek, yang di Bogor, Jakarta, Bogor, Tangerang, silahkan. Ini ada, boleh di-share Pak videonya. One day inner healing itu apa sih yang kita dapat di one day inner healing 1 hari? Sahabat, pernahkah engkau bertanya, mengapa Tuhan mengizinkan sakit hadir di tubuhmu? Mengapa masalah datang silih berganti dalam hidupmu? Apakah semua itu kutukan? Ataukah sebenarnya sebuah undangan cinta? Sakit, masalah, kegagalan, kehilangan bukanlah tanda bahwa Tuhan. Mereka semua adalah pesan cinta yang sering kali kita abaikan. Bahwa setiap rasa nyeri, setiap luka batin adalah pesan yang lembut yang sedang membisikkan kepadamu, berhentilah sebentar sayang. Lihatlah ke dalam dan pulanglah kepadaku. Tuhan tidak pernah meninggalkanmu, sahabat. Ia hanya menunggu engkau untuk membuka hati agar dapat Ia pulihkan, Ia sembuhkan, dan Ia bimbing menjadi dirimu yang terbaik versi Tuhan. Dalam one day inner healing ini, kita akan berjalan bersama, menyelami jiwa. Kita akan belajar membaca pesan cinta Tuhan di balik sakit dan masalah-masalahmu hari ini. Kita akan mengenali ego yang membuat kita tersesat dan kembali kepada jiwa yang sejati. Di sini, engkau tidak hanya mendengar teori, engkau akan mengalami bagaimana tubuhmu bicara, bagaimana jiwamu berbisik, dan bagaimana cinta Tuhan merangkulmu tanpa syarat. Melalui meditasi utuh, engkau akan menyadari tubuh, pikiran, emosi, dan rohmu sebagai satu kesatuan. Kemudian dilanjutkan dengan meditasi penyatuan. Engkau akan merasakan dirimu larut dalam terang kasih Tuhan. Dan di penghujung hari, kita akan mengintegrasikan semua pengalaman itu
agar engkau pulang bukan lagi dengan hati yang letih, melainkan dengan jiwa yang damai, ringan, dan bercahaya. Dipandu oleh saya, Sinta Sari Saleh, psikolog, konsultan holistik, dan pembimbing jiwa. Hari ini adalah kesempatanmu untuk pulang kepada cinta Tuhan, pulang kepada dirimu yang sejati. Dalam sesi One Day Inner Healing, membaca pesan cinta Tuhan dan jejak jiwa sebagai solusinya, setiap Sabtu atau Minggu di Sekolah Jiwa Elevia di Lipo, Karawaci. Untuk info dan pendaftaran, silakan kontak Bu Ati sebagai admin dari Rumah Samasta. Salam sayang selalu dari saya, Sinta. Ini sahabat program bisa buat Anda privat gitu kan. Jadi karena kita cuma bersepuluh, jadi saya Sabtu atau Minggu tuh kita bisa buat sesi gitu kan, untuk 10 orang gitu kita ngumpul. Jadi kalau misalkan Anda sama teman-teman sahabat Anda, misalkan supaya lebih privat, enak kita diskusinya kayak gitu, itu Anda bisa buat order, Bu saya mau buat ini dong, One Day Inner Healing gitu kan, 10 hari, satu grup itu 10 orang gitu. Atau Anda misalkan mau buat untuk keluarga gitu kan, sama anak, sama ponakan, sama mantu, sama mama, sama papa, boleh. Jadi kan lebih private, lebih benar-benar ngena gitu, karena kita cuma 10 orang tiap sesi itu, untuk 10 orang, tidak lebih gitu. Kembali kepada Bima tadi yang sisi gelap marah karena marah pada ayahnya. Ketika dalam sesi meditasi, dia diajak berkata, "Ya, aku marah." Jadi pergi tuh ke marah itu. Dan marah ini adalah rasa sakitku yang ingin dilihat selama ini. Dia kemudian menangis panjang. Dan dalam tangis itulah kemarahan itu berubah jadi rasa sedih, lalu menjadi doa. Tuhan, aku serahkan lukaku. Aku ingin berdamai. Beberapa minggu setelah pulang camp, dia melapor dong. Bu Sinta, sekarang saya udah bisa tidur lebih nyenyak, deep sleep nih. Saya udah diliatin tuh, saya bawa jam gitu kan, diliatin grafiknya gitu kan. Wah, meningkat terus gitu. Migrain saya jarang kamu lagi Bu Sinta, yang biasanya tiap hari saya nggak bisa kerja karena migrain itu. Sekarang udah nggak pernah lagi Bu Sinta. Dan yang paling penting adalah hubungan dengan pasangan mulai hangat. Yang tadinya diam-diaman udah lama gitu, kayak punggung-punggungan gitu kan, udah ditanya waktu camp kapan terakhir bercinta. Aduh Bu, nggak tahu, udah 3 bulan 6 bulan kali, udah lupa katanya gitu. Sekarang tuh kami kayak terlahir kembali Bu, karena dia tidak lagi menolak sisi gelapnya sahabat. Sehingga dari kisah Rani dan Bima ini kita belajar sekarang bahwa sisi gelap yang kita tolak itu akan menjadi sakit di tubuh sayang. Dan luka jiwa Anda makin dalam, tertoreh makin dalam. Karena sisi gelap yang diakui itu akan membuat energi Anda bergerak. Tubuh akan jadi lega dan jiwa pun akan mudah pulang kepada kesejatian dirinya. Tuhan tidak menolak kita karena gelap kita, justru lewat gelap itulah Ia sedang memanggil kita pulang sahabat. Jadi saat peserta bertanya nih, kalau Anda sahabat bertanya, terus kenapa aku sakit? Mengapa aku tidak bahagia? Jawabannya itu cuma satu. Mungkin ada sisi dirimu yang belum engkau peluk sahabat. Dan saat engkau berani melihatnya hari ini, itulah awal dari kesembuhanmu. Oke, sahabat cahaya, kisah Rani dan Bima sesungguhnya bukan kisah mereka saja, bukan. Itu adalah cermin bagi kita semua. Sama, saya juga dulu waktu kuliah, waktu masih belum kenal holistik, itu tuh di tas saya selalu ada Milanta cair gitu. Kalau udah sakit, cemas, ini udah minum. Udah jadi andalan gitu kan. Itu adalah cermin bagi kita semua. Siapa sih di antara kita yang tidak pernah menyimpan penyesalan? Siapa sih dari kita yang tidak pernah menolak sisi gelap kita sendiri? Saya yakin kita semua pernah mengalami itu dan melakukan itu. Kita sering merasa aku harus kuat, aku bisa gitu kan. Padahal di dalam, di titik yang sama, di dalam juga lagi ngomong tuh, emang iya, dalam lagi nangis tuh gitu kan. Padahal tubuh kita lagi sakit, jiwa kita lagi lelah. Dan sebenarnya Tuhan sedang berbisik lewat sakit itu sahabat. Ada yang perlu kau lihat anakku, ada yang perlu kau pulangkan anakku.
Itu kira-kira Tuhan sedang berkata pada diri kita. Oke, sahabat, malam ini mungkin kau tersadar ada sisi gelapmu yang masih bisa engkau sembuhkan. Kalau iya, jangan biarkan ia sendirian. Mari kita baca bersama pesan cintanya. Oke, jangan biarkan sisi gelap Anda menjadi penjara. Lihat dia, akui dia, lalu bawa dia pulang pada Tuhan. Dan rumah Samasa ini hadir, saya bersama rumah Samasa itu hadir ada di sini untuk berjalan bersamamu. Karena setiap kali kita berani melihat luka, kita sedang membuka pintu-pintu cahaya kita. Ada momen penting kemarin ya, waktu Blood Moon itu, saya tanpa sengaja, saya padahal tidak tahu gitu ya, tidak pernah merencanakan lama, cuman saya memang pernah merencanakan ke Gunung Padang, tapi tidak di hari itu gitu. Tapi entah mengapa kok pada saat Blood Moon itu pada hari Minggu itu benar-benar lagi kosong. Biasanya weekend itu saya nggak pernah kosong. Biasanya justru weekend itu saya penuh jadwal saya. Dilalah hari Minggu itu kok benar-benar kosong. Sehingga kita ke Gunung Padang yuk. Udah lama gitu. Dari dalam tuh kayak ada yang nyuruh gitu harus ke Gunung Padang gitu kan. Konon kabarnya tuh kan energinya gede banget gitu kan. Singkat cerita gitu kan, di sana itu ada 5 teras sahabat. Ada 5 teras gitu, ada batu-batu dan itu konon kabarnya itu sampai masuk National Geographic gitu. Itu salah satu ibarat diulas sama Geographic itu di Indonesia tuh hanya itu yang masuk di dalam ancient apa gitu, diliatin saya sama staff saya di National Geographic itu, ini Bu, anunya videonya Bu, katanya kayak gitu. Ini satu-satunya di Indonesia tuh hanya Gunung Padang Bu. Dan itu memang semua tuh batu-batu itu kayak apa ya, tertata rapi gitu, bukan dari alam gitu, kayak ditata dan pasti itu ada kehidupan di situ kan. Dan ternyata ketika saya menapaktilasi perjalanan itu gitu kan, teras 1, teras 2, teras 3, teras, batu itu punya energi semua sahabat. Setiap kali saya ini gitu dan energinya beda-beda. Oke, di teras pertama saya rasakan energinya begini, nanti masuk teras ini begini lama. Dan pada saat di teras yang paling atas itu altar gitu kan, di altar yang apa ya namanya teras pendaringan gitu kan, batu pendaringan itu memang rata gitu darahnya gitu. Itu di bawah cahaya bulan merah benar-benar itu tepat di atas tuh bulan merahnya ketutup tepat itu saya dibimbing langsung untuk melakukan oleh semesta untuk melakukan penyembuhan kepada 2 jiwa di situ gitu kan, yaitu peserta camp, saya nggak sebut namanya ya, ada 2, satu laki-laki satu perempuan gitu kan, itu terbaring di depan dan tangan saya bergerak sendiri tanpa saya sadari dan apa saya inginkan gitu sahabat. Itu saya bilang ini kenapa, saya sadarnya bukan lagi kerasukan atau gimana gitu, itu tangan bergerak sendiri kayak menyembuhkan gitu. Itu pada 2 itu gitu kan. Terus saya merenung gitu, maksudnya kemudian saya masuk meditasi lebih dalam, saya tanya sama Tuhan, kenapa 2 orang ini yang hadir gitu kan, dari sekian banyak peserta camp, kenapa hanya 2 ini gitu. Pesannya jelas, karena mereka sudah menerima sepenuhnya sakitnya. Bahkan si Pak X ini itu mengatakan, saya bahagia dengan sakitnya. Dan gak main-main sahabat, sakitnya tuh kanker di 5 tempat. Dan dia mengatakan, saya bahagia dengan sakit saya. Karena justru dari sinilah saya mengenal Tuhan. Disitulah sakitnya. Mereka tidak lagi melawan, tidak menyangkal, tidak lagi bertanya, kenapa aku, why me Tuhan? Mereka mengerti dengan sesadar-sadarnya bahwa sakit itu bukan hukuman, tapi pesan cinta dari Tuhan. Disitulah sebenarnya jiwanya pulang. Dan hanya hati yang sudah menerima ini yang bisa dibuka untuk mendapatkan penyembuhan langsung dari Tuhan, sahabat. Itu. Jadi inilah kuncinya, sahabat. Selama kita menolak sisi gelap, menolak sakit, kita akan terus terpenjara dengan sakit itu. Sok silakan nikmati sakit Anda. Sok silahkan bertahun-tahun minum obat. Silahkan kalau Anda mau tetap terpenjara dalam hidup Anda dengan sakit Anda. Saat Anda berani berkata, ya Tuhan aku terima. Ini lukaku, ini sakitku. Aku belajar untuk mendengar pesan-Mu. Saat itulah pintu cahaya akan terbuka. Disitulah proses penyembuhan akan terjadi, sahabat. Itulah yang kami sediakan
Saya nggak bisa apa-apa sahabat, saya bukan orang sakti yang saya pegang Anda sembuh gitu, enggak. Di rumah Samasa, saya bertindak sebagai sahabat, ngingetin. Saya menyediakan, kami di situ menyediakan ruang pulang, ruang hening. Untuk apa Anda pulang ke kesejatian diri Anda? Karena disitulah sebenarnya ruang penyembuhan yang paling hebat. Dan dua ini orang tadi yang hadir di dalam saat saya meditasi di Gunung Padang tadi adalah contoh nyata. Justru di tengah sakit mereka yang berat, dua-duanya memang cancer dan sudah sangat berat karena sudah ada di 5 tempat. Mereka menemukan penyerahan total atas diri mereka dan hidup mereka, dan dalam penyembuhan dan dalam penyerahan itulah penyembuhan mengalir. Oke, jadi pelajaran buat kita, sisi gelap bukan musuh, melainkan jalan pulang. Sakit itu bukan kutukan, melainkan kesan cinta. Penerimaan adalah syarat agar cahaya Tuhan bisa masuk. Maka, jika malam ini kau masih membawa penyesalan, rasa bersalah, atau sisi gelap yang kau sembunyikan, ingatlah pengalaman di Gunung Padang itu yang saya ceritakan tadi. Tuhan memilih untuk menyembuhkan mereka yang sudah menerima. Kalau yang belum menerima, ya hadir dulu di camp, pahami dulu pesan cintanya, hadir di inner healing, baca jejak jiwa, hipnoterapi, konsultasi, itu adalah supaya Anda paham dulu sampai kepahaman itu, dan kepahaman dan menerima itu dua hal yang berbeda. Anda paham, iya, tapi menerima itu adalah dua hal yang berbeda. Dua-duanya harus Anda punyai, sahabat. Kapan kita, dan Allah juga menunggu kita, kapan kita berani menerima sisi gelap kita dengan jujur agar penyembuhan itu bisa mengalir. Oke? Jadi disinilah Rumah Samasta itu hadir untuk membantu sahabat semua dengan berbagai program-programnya. Seperti itu, satu sebenarnya kuncinya, sedang mengajak Anda pulang dan menyembuhkan diri Anda sendiri. Itu cara yang enak untuk sembuh, sahabat. Nggak perlu minum obat bertahun-tahun. So, kalau Anda masih mau minum obat, silahkan. Lakukan aja terus gitu kan. Dan teruslah menderita di situ. Oke? Apa itu bayangan diri? Dalam psikologi Carl Jung menyebut shadow self, bayangan diri, sebagai bagian dari kepribadian yang kita tekan, tolak, atau sembunyikan. Contohnya, rasa iri pada orang lain, amarah yang dipendam, rasa malu atau masa lalu, ketakutan dianggap gagal. Kita kira kalau kita menolak, sisi itu akan hilang, atau bisa bilang waktu yang akan menyembuhkan. Kagak, mau 30 tahun pun Anda berlalu, waktu itu berlalu, luka itu masih ada, sahabat. Sama kayak Anda nyapu, Anda nggak bawa keluar, Anda taruh di bawah tempat tidur, di bawah lemari, di bawah karpet, mau 30 tahun pun sampahnya masih di sana. Dan justru semakin ditolak, luka-luka ini, sisi itu akan semakin menguasai kita. Mengapa sisi gelap itu ada? Slide keempat, Pak Rahmat. Sisi gelap tidak muncul tiba-tiba. Ia terbentuk dari luka masa kecil, saat kita dimarahi, diremehkan, ditolak, dibully. Tuntutan sosial, harus selalu kuat, harus selalu sempurna, harus selalu hebat. Atau terjadi karena pengalaman spiritual yang sempit, seolah Tuhan hanya menerima kita ketika kita bersih. Padahal sahabat, gelap itu bukan musuh. Gelap adalah bagian dari proses. Tanpa malam, kita tidak akan pernah tahu indahnya fajar. Tanpa luka, kita tidak akan pernah tahu dalamnya kasih penyembuhan. Slide kelima, bahaya menolak sisi gelap. Semakin kita menolak sisi gelap, saya agak cepat ya sahabat, karena kita mau meditasi. Saya janji sama Pak Jarod jam 9. Nanti kalau yang mau bertanya, nanti kita pindah ruangan ya. Bahaya menolak sisi gelap. Semakin kita menolak sisi gelap, semakin ia muncul dalam bentuk lain. Ledakan amarah yang tidak terkendali, tubuh sakit karena menahan emosi, hubungan yang rusak karena kita sedang memproyeksikan luka pada orang lain. Yang belum masuk grup kesembuhan holistik, silahkan klik tuh mumpung muncul di chat, biar Anda dapat terus gitu. Karena kita tiap malam mengadakan meditasi ini, dan buat saya ini adalah dedikasi penuh dari tim di Rumah Samasa, saya dan Mas Aris, Pak Rahmat, untuk ngebimbing sahabat-sahabat yang gratis. Jangan bilang, Bu Sinta jualan terus, kagak. Banyak orang yang saya bisa, tidak selalu camp itu untung, sahabat. Mau itu 1 orang, 2 orang, 3 orang, tetap saya adakan camp itu. Begitu juga one day inner healing, apapun tuh saya udah nggak pernah hitungan jumlah. Yang ada adalah berapapun kita tetap hadir dengan full team. Saya sudah tidak pikir lagi mau rugi mau untung, pun sudah tidak pikir, karena buat kami, buat saya pribadi, ini adalah jalan pulang saya juga gitu, dengan melayani sahabat semua.
Ini yang kami dedikasikan setiap malam kita bimbing untuk melakukan meditasi 3P ini. Kita kira dengan kita menguasai gelap, padahal kita sedang dikuasai olehnya. Itulah sebabnya berdamai dengan sisi gelap sangat penting. Bahasa tubuh dari sisi gelap, tubuh kita selalu jujur. Ia berbicara lewat sakit. Marah yang ditahan bisa menjadi migrain, tegang di leher. Malu yang dalam bisa jadi gangguan lambung, sulit tidur. Takut ditolak, jantung berdebar, cemas berlebihan. Maka ketika sakit, jangan buru-buru cari obat. Bertanyalah, emosi apa yang sedang aku kesembunyikan, atau emosi apa sekarang yang sedang pop up muncul. Nggak kemana-mana, sakit Anda itu pasti ada pesan cintanya. Slide ketujuh adalah mengubah cara pandang. Sejak malam ini, mari kita ubah cara pandang kita bahwa sisi gelap bukan musuh, tapi justru guru atau sahabat kita. Firman Tuhan berkata, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Itu ada di surat Al-Insyirah 94 ayat 56. Ini bagi yang Islam. Dan bagi yang Kristen, ini senang banget saya dapat ayat ini. Tuhan dekat kepada orang yang patah hati. Itu ada di Mazmur 34:18. Artinya, justru saat kita merasa paling gebal, justru disitulah Tuhan sedang paling dekat dengan kita. Manfaatkan momen-momen ini. Bagaimana langkah berdamai dengan sisi gelap? 4 langkah sederhana. Akui, katakan, ya, sisi gelap ini adalah bagian dari diriku. Kedua, berikan ruang. Rasakan emosi tanpa menghakimi. 3, peluk dengan kasih. Bayangkan dirimu kecil yang sedang butuh untuk dipahami. Dan yang keempat, bawa pada Tuhan. Serahkan sisi gelapmu dalam doa, biarkan cahayanya melunakkan. Mari berhenti melawan dan mulai memeluk. Oke. Sekarang sebelum kita masuk ke meditasi, kita refleksi sebentar, tanya pada diri, sisi gelap apa ya yang paling sering muncul dalam hidupku? Marah, sedih, malu, aib. Nah, silahkan Anda jawab sendiri. Pesan apa yang ia coba sampaikan melalui sisi gelap ini? Dan bagaimana aku bisa belajar, bukan lagi melawan? Tulis di kertas kecil atau simpan dalam hati. Oke? Dan kita lakukan meditasi, langsung ke slide 11. Manfaat berdamai dengan bayangan diri. Saat kita mampu berdamai dengan sisi gelap, hidup Anda pasti jadi lebih ringan. Relasi Anda akan jadi lebih sehat karena kita hadir dengan jujur, nggak perlu pakai topeng lagi, nggak perlu pura-pura baik. Karena memang kita udah baik. Ibadah jadi lebih tulus karena kita tidak lagi pura-pura. Dan jiwa kita lebih utuh karena tidak ada lagi bagian dari diri kita yang sedang kita tolak. Oke sahabat? Menerima bayangan bukan berarti menyerah pada gelap. Menerima bayangan berarti berani melihatnya agar cahaya Tuhan bisa menembus hati kita. Ulanglah malam ini dengan hati yang utuh, terang dan gelapmu sama-sama berharga. Karena keduanya sedang menuntunmu kembali pada sang sumber cahaya. Oke, sambil kita siap-siap untuk meditasi, yang mau pipis silakan pipis dulu, saya kasih waktu. Kita mau umumkan bahwa camp kali ini Pak Jarod tidak bisa mengikuti, jadi saya akhirnya membuat camp bulan ini itu adalah camp cakep. Camp cakep itu tanggal 26 sampai 26, 27, 28. Oke, camp cakep tanggal 26 sampai 28, 3 hari. Jadi buat yang sakit maupun tidak sakit, silahkan mengikuti. Mana Pak Rahmat tanggalnya? Oke, Pak Rahmat tanggalnya. Hah? Silakan sambil kita pipis dulu buat sahabat yang pipis sambil menyiapkan untuk kita ini. Sahabat, pernahkah kau merasa sudah berjalan sejauh ini, Kenapa dia diam namun saya? hatimu tetap terasa Diam. jauh dari rumah? Oke, sambil kita persiapan untuk meditasi memeluk
bayangan gelap dalam diri kita. Iya, ya silakan. And so, Sahabat, sahabat, pernahkah engkau merasa sudah berjalan sejauh ini, bentar ya. namun hatimu tetap terasa jauh dari rumah? Pernahkah engkau merasa tubuhmu lelah, sakit, jiwamu sunyi, dan hidup terasa hampa, meski semua tampak baik di luar? Mungkin itu semua bukan luka, sayang. Mungkin itu adalah panggilan. Tuhan sedang memanggilmu untuk kembali padamu di rumah samasta. Di pelukan alam dan keheningan, kami menunggumu untuk pulang. Bukan untuk diajari, bukan untuk disembuhkan, tapi untuk mengingat siapa dirimu yang sejati. Jiwa yang dicintai, jiwa yang suci, jiwa yang telah lama rindu bertemu sang sumber cahaya. Selama 3 hari, kita akan diam, kita akan hening, dan kita akan menyaksikan bahwa Tuhan tak pernah jauh dari diri kita. Hanya saja kita yang terlalu bising untuk mendengarnya. Bising karena pikiran-pikiran kita sendiri. Camp ini bukan hanya untuk mereka yang sakit, tapi juga bagi siapapun yang rindu merasakan damai yang terdalam, yang ingin menjawab bisikan batinnya, dan yang siap untuk pulang. Oke, yuk kita siap meditasi. Lagunya Pak Rahmat. Teman-teman, sahabat semua, mari duduk dengan nyaman. Boleh duduk di kursi, di lantai, atau berbaring. Pejamkan mata pelan. Tarik nafas dalam. Hembuskan perlahan. Pejamkan mata pelan. Tarik nafas dalam. Hembuskan perlahan. Tarik nafas dalam. Hembuskan perlahan. Hadirkan niat di hati. Malam ini aku ingin berdamai dengan sisi gelapku. Aku tidak ingin melawannya. Aku ingin menerima dan membiarkan Tuhan menerangi bagian ini. Arahkan perhatian Anda ke tubuh Anda. Rasakan telapak kaki Anda. Betis kiri dan kanan. Paha. Perut. Dada. Bahu,
Bayangkan tubuhmu sebagai sebuah rumah bagi jiwa yang aman, hangat, dan diterangi cahaya. Ucapkan dalam hati, tubuhku aman. Aku hadir di sini. Tuhan hadir bersamaku. Sekarang, biarkan muncul satu sisi gelap dalam dirimu. Mungkin rasa marah yang sering muncul. Mungkin rasa marah yang sering muncul. Mungkin rasa iri atau kecewa. Mungkin rasa bersalah yang lama engkau simpan. Mungkin aib yang bertahun-tahun engkau sembunyikan. Atau dosa-dosa di masa lalu yang pernah engkau lakukan. Yang tidak seorang pun tahu selain dirimu sendiri. Jangan menolaknya lagi, sahabat. Biarkan ia hadir di hadapanmu seperti sosok bayangan. Lihat wajahnya. Perhatikan matanya. Dan katakan dalam hati, aku melihatmu. Aku tahu engkau bagian dari diriku. Dekati bayangan itu. Bayangkan ia adalah dirimu kecil yang sedang menangis, marah, takut, sedih, malu, merasa tidak berharga. Peluk dia dengan lembut. Artinya engkau sedang memeluk dirimu sendiri. Peluk dirimu, sahabat. Silangkan kedua tanganmu ke dada dan peluk dirimu sendiri. Peluk sisi gelapmu dan rasakan tubuhmu menyatu dengannya. Katakan padanya, aku tidak akan membuangmu. Aku menerima semua bagian dari diriku, terang maupun gelap. Aku memelukmu dengan kasih. Biarkan pelukan itu hangat. Rasakan air mata atau getaran tubuhmu kalau muncul. Itu tanda energi mulai bergerak. Peluk tubuhmu, sahabat. Biarkan sisi gelapmu menyatu sepenuhnya dengan dirimu. Sekarang bayangkan cahaya keemasan turun dari atas kepalamu. Cahaya itu hangat,
lembut, penuh kasih. Ini adalah cahaya Tuhan, cahaya ilahi, Roh Kudus yang hadir untuk memelukmu, sahabat. Ia menyelimuti seluruh tubuhmu, termasuk bayangan yang sedang engkau peluk. Dan bayangkan sisi gelap itu larut dalam cahaya. Bukan hilang, tapi berubah menjadi damai. Dan ucapkan dalam hati, ya Tuhan, aku serahkan sisi gelapku padamu. Terangilah ia agar menjadi jalan pulang bagi diriku. Ulangi 3 kali. Ya Tuhan, aku serahkan sisi gelapku padamu. Terangilah ia agar menjadi jalan pulang bagiku. Ya Tuhan, aku serahkan sisi gelapku padamu. Terangilah ia agar menjadi jalan pulang bagiku. Sekarang ulangi dalam hati. Aku menerima semua diriku apa adanya. Tersenyumlah pada dirimu sendiri, sayang. Aku berdamai dengan sisi gelapku. Senyumlah pada sisi gelapmu, sayang. Dan biarkan cahaya Tuhan melarutkan semua sisi-sisi gelap ini. Dan di ujungnya, aku pulang pada Tuhan dengan hati yang utuh. Rasakan tubuhmu lebih ringan. Nafas lebih lapang. Dan hati lebih tenang. Tarik nafas dalam. Hembuskan perlahan. Gerakkan jari tangan dan kaki. Dan saat siap, buka mata dengan lembut. Tersenyumlah, sahabat. Karena malam ini, Anda telah memeluk bagian diri Anda yang paling Anda tolak selama ini. Tapi Tuhan sudah menyinarinya dengan cahaya. Jika Anda sungguh-sungguh melakukan meditasi ini, Anda akan mengalami alur menghadirkan, menerima, memeluk, menyerahkan, dan berdamai. Energi yang biasanya disangkal akan mulai bergerak, melunak, dan memberi rasa utuh. Terima kasih, sahabat cahaya. Jika sudah siap, buka mata Anda perlahan-lahan. Dan tersenyumlah pada diri Anda dan pada semesta yang selama ini telah memeluk Anda. Hanya Anda saja yang belum menyadari. I love you, Tuhan. I love you.
buat sahabat semua. Oke, 9:30 nanti silakan sahabat-sahabat pindah ke ruangan Zoom rumah holistik, rumah samasta, rumah kesembuhan holistik. Kita melakukan meditasi penyatuan 3P, pembersihan, pengisian, dan penyatuan. Pembersihan kita beres-beres membersihin, bukan lagi dengan pikiran kita, bukan lagi dengan upaya-upaya kita, tapi biarkan Allah yang sepenuhnya bekerja untuk membersihkan emosi-emosi kita. Kedua, kemudian pengisian, di situ kita isi dengan energi Tuhan, energi ilahi, cinta kasih, damai, dan sebagainya. Anda akan merasakan tubuh Anda, hati Anda tuh plong banget. Ini yang saya rasakan sejak saya menerima amanah meditasi 3P ini. Dari tanggal 28 Agustus sampai sekarang saya tidak pernah bolong untuk melakukan meditasi ini. Itu tadi pagi sahabat saya sampai jam 5 pagi nggak tidur tadi pagi. Jam 8 saya bangun cuma tidur 3 jam. Saya lagi ngerjain, lagi semangat-semangatnya lagi ngerjain konsep Elevia tuh sampai pagi tanpa sadar sampai jam 5 pagi. Tapi nggak ngantuk, nggak apa. Dan sehari ini penuh, pasien saya penuh. Saya belum makan dari pagi tadi, cuma baru sekali makan. Tapi rasanya energi itu selalu full tank terus. Selalu kayak fully charge gitu loh. Kalau HP itu ibarat fully charge terus. Dan bahagia terus adanya sahabat. Dan yang ketiga adalah ini yang paling dahsyat sahabat. Momen penyatuan. Dengan siapa kita bersatu? Tentu saja dengan Allah. Dengan Roh Kudus yang selama ini hadir di dalam dirimu, tapi engkau tidak mampu menjangkaunya, tidak terkoneksi dengannya. Oke, saya benar-benar termotivasi dengan Pak Jarot yang tiap pagi tanpa henti, padahal dia juga pontang-panting sana sini ke luar negeri, ke berbagai kota, tapi nggak pernah absen untuk melakukan olah nafas itu tiap pagi, bimbing olah nafas. So, saya terus terang belum sanggup. Kadang-kadang saya masih bolong-bolong, untung di backup sama Pak Aris. Oke sahabat, silahkan yang belum masuk, itu nanti linknya eh, kita nanti pindah ini ya, pindah grup, pindah ini karena ini punyanya Pak Jarot. Pak Jarot mau tidur dan istirahat. Terima kasih Pak Jarot, I love you. Tuhan berkati semuanya. Udah ganti baju tidur itu rupanya.